Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi ke-6 dari rangkaian 24 sesi kita belajar trading tenang senang forex dan gold dari mulai pengantar analisa teknikal, Dow teori, trend sampai dengan support and resistance. Tambahan informasi untuk Anda yang merasa tidak bisa trading sendiri atau sudah trading lama belum juga mendapatkan hasil yang baik dan Anda membutuhkan seorang pelatih, silahkan Anda mengikuti coaching live trading tenang senang di mana Anda akan disupport seumur hidup start tanggal 7 November selama 8 sesi di mana nanti Anda akan didampingi oleh saya dari mulai latihan atau account demo sampai pertandingan atau account real. Tinggal 2 seat lagi dan ini merupakan coaching terakhir tahun 2020 karena coaching selanjutnya baru akan ada di Januari 2021. Jadi Desember tidak ada coaching dan tetap Januari 2021 masih coaching online mengingat situasi yang belum kondusif berkaitan dengan COVID. Jangan lupa juga hari ini Selasa jam 7 atau 8 malam WIB dan itu 7 atau 8 pagi Amerika merupakan pilpres di mana market akan sangat fluktuatif. Jadi hati-hati dalam melakukan aktivitas trading. Oke, sejenak kita intro dulu. Ya, sebagai tambahan informasi, sesi ke-6 dan ke-7 besok Rabu ini merupakan rekaman, tapi rekaman yang tanpa editing, karena jam 7 malam saya tidak bisa melakukan live streaming, ada aktivitas lain. Review sejenak, di sesi ke-5 sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu tren. Jadi tren itu adalah kecenderungan. Dalam trading, kecenderungan pergerakan harga. Dalam aktivitas bisnis sektoril, kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa yang namanya tren itu wajib kita ketahui. Sebagai ilustrasi, misalkan Anda dagang handphone, Anda tentunya harus tahu tren handphone yang saat ini sedang marak tuh apa untuk Anda follow atau Anda ikuti. Jangan sampai kita tidak tahu tren gadget atau handphone yang saat ini sedang marak, sehingga misalkan Anda mengambil barang yang jenis handphonenya itu BlackBerry, padahal BlackBerry sudah merupakan tren di dalam dunia handphone. Tren handphone sekarang misalkan Android atau iPhone. Jadi di dalam sektor real, tren itu penting sehingga sudah kita ketahui atau kita prediksi sejak awal. Dan konsepnya kita ikuti tren tersebut, itu yang disebut dengan trend follower atau trend following atau follow the trend. Itu ilustrasi yang bisa menggambarkan bahwa di dalam trading pun mestinya kita satu, mengetahui tren dengan baik. Kedua, dengan mengetahui tren dengan baik, kita bisa mengikutinya karena kita ini hanya trader retail. Tren dibentuk oleh institusi besar lewat mekanisme transaksi dalam jumlah besar yang mereka lakukan karena mereka memiliki dana besar. Jadi jangan ada standar ganda di antara dagang dengan trading. Di dagang Anda penting mengetahui tren, demikian juga di dalam trading. Dan pada mulanya adalah tren karena tren menentukan arah kita selanjutnya untuk entry buy atau entry sell. Kemudian kita juga masuk ke materi sesi 6 ini
bahwa secara prinsip tren itu hanya ada dua. Pertama, trending atau trennya terlihat jelas. Ini bisa uptrend atau downtrend. Yang kedua, sideways. Kalau kita bicara mengenai Dow teori, ini contoh misalkan kita kembali lagi ke Dow teori yang kedua, dan ini bukan urut-urutan, bahwa market itu memiliki 3 tren, yaitu main atau major trend, kemudian secondary trend atau secondary reaction, baru terakhir adalah minor trend. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau Anda perhatikan, yang dimaksud dengan uptrend adalah jika puncak ke puncak ke puncak dan ke puncak selanjutnya dia menaik, atau lembah ke lembah ke lembah dan selanjutnya dia menaik. Jadi bisa puncak yang semakin menaik, bisa lembahnya yang semakin menaik. Itu yang disebut dengan trending naik atau uptrend. Sebaliknya, jika puncak ke puncaknya menurun atau lembah ke lembahnya menurun, itu yang disebut dengan trending turun atau downtrend atau bearish. Nah, ini misalkan puncak istilahnya higher high, high yang lebih tinggi. Jadi higher high, high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Kemudian higher low itu kira-kira lembah, low yang lebih tinggi, higher low dari low sebelumnya. Jadi terjadi kenaikan dari puncak-puncak ini atau terjadi kenaikan dari lembah-lembah ini. Ini yang disebut dengan uptrend. Kemudian downtrend terjadi penurunan dari lower high, high yang lebih rendah. Nah, ini lower high, lower high, lower high. Jadi puncak yang semakin lebih rendah, low yang lebih rendah. Jadi ini lower high, high yang lebih rendah, high itu puncak, ya. Jadi puncak-puncaknya itu lebih rendah. Kemudian lower low, low yang lebih rendah, lembah-lembah yang lebih rendah. Ini yang disebut dengan trending turun atau downtrend. Kemudian juga ada yang disebut dengan sideways. Apa itu sideways? Sideways itu bergerak dalam range yang sempit atau misalkan tidak membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi atau lembah-lembah yang lebih tinggi yang disebut dengan uptrend. Bisa juga tidak membentuk puncak-puncak yang lebih rendah atau lembah-lembah yang lebih rendah, disebut juga dengan downtrend. Kalau kita bicara mengenai waktu, contohnya misalkan dari sini ke sini 4 minggu bergerak dalam range sekitar 800 pip. Kemudian dari sini ke sini juga sama-sama 4 minggu, tapi bergeraknya sekitar 200 atau 300 pip, atau dengan prosentase yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan sideways. Bisa diterima sampai sini ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan dalam satuan waktu yang sama bergerak jauh lebih kecil dari sebelumnya, itulah yang disebut dengan sideways. Dan sideways ini atau konsolidasi biasanya terjadi setelah market trending untuk misalkan dia naik lebih kencang lagi atau naik ke atas lebih tinggi lagi atau balik tren menjadi turun. Dalam contoh ini misalkan dia naik sideways, balik tren menjadi turun. Tetapi tidak pasti seperti ini. Bisa saja dia naik, kemudian konsolidasi atau sideways, akhirnya bergerak lebih tinggi lagi, membentuk puncak yang lebih tinggi dari puncak sideways ini. Kembali menjadi trending setelah sebelumnya mengalami fase konsolidasi atau sideways. Jadi sekali lagi, pengertian sideways bukan tidak bergerak sama sekali, tetapi bergerak dalam range yang sempit, dan biasanya terjadi
setelah market trending naik atau trending turun. Itu yang disebut dengan sideways. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya. Ya, langsung saja ke chart. Nah, ini. Misalkan di gold ya. Misalkan di gold D1 misalkan. Nah, kita lihat. Misalkan ini puncak. Kemudian ini puncak. Ini puncak. Jadi puncak-puncaknya menaik. Kemudian ini puncak. Kemudian ini juga puncak, higher high. Dan akhirnya ini juga puncak. Jadi ini trennya naik. Oke. Setelah itu, dia mengalami penurunan. Nah, ini penurunan. Ini puncak lebih rendah lagi puncaknya. Kemudian puncaknya lebih rendah lagi. Puncaknya lebih rendah lagi. Kemudian di sini, dia mengalami yang disebut dengan sideways. Jadi, ini uptrend. Kemudian ini downtrend. Kemudian ini sideways. Bergerak dalam range yang sempit. Misalkan Anda bisa ukur ini 1 bulan, maka ini 1 bulan range-nya lebih kecil dari ini. Nah, kemudian dia akan kembali trending jika dia membentuk high yang lebih tinggi dari ini atau low yang lebih rendah dari ini. Jadi, keluar area sideways-nya. Oh ya, kita break dulu sebentar. Yes, jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja. Artinya, buat Anda yang belum subscribe, tolong Anda subscribe. Buat Anda yang sudah subscribe dan belum subscribe, boleh juga Anda like. Kemudian Anda share supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video-video yang saya share. Dan saya selalu menyampaikan yang benar, bukan yang sekedar enak didengar. Jangan lupa juga untuk klik lonceng, sehingga jika ada video-video baru, langsung ternotifikasi kepada Anda. Lanjut, kita kembali lagi ke soal tren, dan ini tren yang update ya. Oh, ini saya hilangkan dulu posisinya. Jadi sekali lagi ya, yang namanya uptrend itu adalah puncak-puncak atau lembah-lembah yang semakin meninggi. Jadi Anda nggak usah bingung dengan istilah higher high, ya, kemudian higher low. Kita bahasa Indonesiakan saja supaya sederhana, puncak dan lembah. Puncak-puncak yang semakin naik itu ciri-ciri dari sebuah uptrend, atau lembah-lembah yang semakin menaik. Demikian juga ciri-ciri dari downtrend adalah puncak-puncak yang semakin rendah
atau lembah-lembah yang semakin rendah. Kalau dia tidak membentuk puncak yang baru atau lembah yang baru, bergerak dalam sebuah range yang sangat sempit dibandingkan dengan range sebelumnya, maka itu sideways. Kenapa saya ulang? Karena ini sangat penting. Jadi kita nanti paling tidak nomor satu harus bisa mengidentifikasi sedang up, sedang trending atau sedang sideways. Nah itu. Kemudian kalau sedang trending, trennya nih apa? Uptrend atau downtrend? Itu penting kita ketahui. Kemudian sebagai tambahan informasi, kalau Anda ingin mendapatkan atau mengetahui playlist, Anda klik I yang di kanan atas atau info, di situ ada playlist belajar trading 15 menit. Kita kembali lagi ke prinsip dasar teori Dow yang kedua, dan ini bukan urut-urutan, di mana kembali lagi market memiliki main trend, secondary trend, kemudian juga yang disebut dengan minor. Kita langsung lagi ke sini. Kira-kira seperti apa yang disebut dengan major trend, secondary trend atau secondary reaction, dan minor? Yang dimaksud dengan major trend itu kalau kita lihat gold daily, kira-kira ini seperti ini nih. Ini major trend nih. Oke ya. Nah, di dalam major trend ini ada secondary trend, secondary reaction. Jadi ini misalkan ya, nah ini seperti ini. Ini secondary nih. Nah ini. Jadi ini major trend. Di dalam major trend ini ada secondary, bagian-bagian yang lebih kecil dari sebuah major trend. Jangan lupa, yang namanya trend itu bukan garis lurus. Yang namanya trend itu ada koreksi-koreksi. Koreksinya itu bisa saja disebut sebagai secondary reaction. Dan di dalam secondary itu ada lagi minor. Jadi misalkan contoh ya, ini misalkan secondary reaction, misalkan nih, ini major trend, ini secondary reaction. Di dalam secondary reaction, kalau kita turunkan time frame lagi menjadi H4, misalkan, ini coba saya tandai gitu ya. Ini saya tandai. Nah ini kemudian kita turunkan lagi jadi H4, mana H4-nya? Nah ini ya. Nah ini contoh ya. Ini kan tadi bagian dari secondary reaction-nya di D1 ini kan. Nah, di dalam secondary-nya ini ada minor-minor. Nah ini, nah minor-minornya seperti apa? Nah ini, minor-minornya tuh seperti ini. Ini minor, ini minor, ini minor. Jadi, kalau saya gabungkan lagi, ya, ini tadi majornya di D1. Kemudian ini secondary reaction-nya di D1. Kita turunkan ke H4 atau H1, di secondary reaction ini ada minor-minor. Jadi jangan bingung ya. Nah ini minor, ini minor, ini minor. Seperti kita misalkan naik gunung dengan sambil memainkan yoyo. Waktu kita naik gunung menuju puncak yang semakin menaik, kan ada koreksi-koreksi, ada secondary, kan tidak naik terus. Jadi ada naik, turun dikit, kemudian dia naik lagi, membentuk puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, pada saat kita naik ke puncak demi puncak selanjutnya, sambil kita memainkan yoyo, gerakan yoyo itulah yang disebut dengan minor.
Jadi bisa diterima perbedaan antara major trend, secondary reaction, dan minor yang merupakan bagian dari 6 dasar atau hukum dasar Dow Theory. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan, tidak berkenan. Kita akan bertemu lagi di sesi ke-7 mendatang. Terima kasih.